Tes. Alah. Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin. Nah, ini dia lur. Kita sekarang ini sedang berada di titik 0 km. Ngomongin masalah kehidupan sehari-hari aja ya lur ya. Saya kan karyawan ya lur, karyawan di suatu perusahaan gitu. Kendaraan yang sabar ya lur ya. Kalau nonton video ini karena yo kita itu syutingnya di tempat-tempat kayak gini, jadi yo banyak suara bising-bising. Lah kok orang gawe video neng tempat-tempat yang sepi aja gimana toh Mas Inggih? Yo aku niatnya pengen sambil menikmati suasana asli aja lur, biar lebih kesannya itu santai gitu lur, lebih los gitu loh dalam menyampaikan unek-unek. Ya sebenarnya bukan unek-unek juga sih, karena yo aku ngomong kayak gini sebenarnya itu sebagai pengingat diriku sendiri ya lur ya. Kalau misalnya dulur-dulurku kabeh bisa mengambil pelajaran dari ceritaku ini, yo alhamdulillah. Semoga video ini bisa mendapatkan keberkahan dan bermanfaat bagi dulur-dulurku kabeh. Nah, kita mau ngomongin masalah seputaran karir. Tadi kan aku udah ngomong toh kalau aku misalnya itu karyawan. Ada enggak ya lur di antara dulur-dulurku kabeh yang masih berpikiran kalau misalnya kalian sukses, ya syaratnya itu pertama kerja keras, yang kedua kalau di depan bos atau di depan atasan kita itu harus tampil on top gitu loh, tampil semaksimal mungkin itu loh. Syarat untuk menjadi sukses kayak gitu. Ada enggak ya yang masih mempunyai pikiran-pikiran kayak gitu? Kalau ada, yo ayo lur kita rubah sama-sama. Karena apa? Karena pemikiran-pemikiran seperti itu ternyata salah kaprah loh lur. Kenapa aku ngomong kayak gini? Kita berlogika aja ya. Kalau misalnya kita bekerja di suatu perusahaan, otomatis kan kita punya atasan gitu, orang yang menggaji kita tentunya ya. Ternyata orang-orang seperti itu, bos-bos kita itu hanyalah perantara ya lur, perantara dari yang maha mempunyai rezeki, yaitu siapa? Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala lah lur. Siapa lagi yang maha kaya lagi maha memberikan rezeki? Ya Allah. Daripada kita mendekati perantara, daripada kita repot-repot cari muka, kerja keras, terus bersikap tidak sesuai dengan hati nurani kita dengan cari muka di depan atasan hanya untuk jenjang karir biar lebih lancar. Kenapa kita tidak langsung kita langsung mendekati yang punya rezeki aja, kita tidak langsung mendekati juragane saja? Malah kita lebih terjamin mendapatkan kesuksesan bukan hanya di dunia tapi kesuksesan di akhirat gitu. Jadi semoga saja ini bisa menjadi pelajaran bagi dulur-dulurku kabeh. Tentunya khususnya untuk saya sendiri ya. Kalau misalnya dalam bekerja, dalam mencari rezeki itu alangkah lebih baiknya kalau kita menempatkan Allah itu di urutan pertama gitu. Banyak nanti cara untuk meraih kesuksesan di dunia itu banyak, selain harus mendekati bos itu banyak. Ya yang pertama kan banyak sekali di acara-acara khutbah ustadz yang sudah terkenal dan tentunya mereka berilmu ya. Kalau aku sendiri mah aku cuman mengambil pelajaran dari para guru-guru besar yang sudah pernah ceramah dan tak ngejawentahkan kepada tak omongkan kembali dalam bahasaku sendiri dan dengan cara-caraku sendiri kayak gitu. Aku tuh dulu mikirnya juga kayak gitu kok luar sana seperti wah ono gangguan. Ono iklan dulu. Sama, aku tuh dulu mikirnya kayak gitu loh. Kalau misalnya aku dekat dengan bos, aku kerja keras. Kalau misalnya ada bos, kerjaku tak bikin rajin-rajin kayak gitu. Ya siapa tahu aja bosku jadi terkesan dan akhirnya aku bisa naik ke jenjang karir atau paling enggak ya kondisi keuanganku bisa terjamin gitu loh.
Ternyata enggak lur, ternyata itu cuma salah kaprah. Ya ampun, sia-sia banget ya selama ini ya aku telah melakukan apa ya, kegiatan yang tidak bermanfaat sama sekali kayak gitu. Ya aku di sini tuh bukan berarti mengajak kalian untuk tidak patuh pada bos, itu bukan kayak gitu. Yang tak maksud itu adalah jadikan Allah itu nomor satu di hati kita. Jangan malah jadikan bos itu yang nomor satu, dijadikan nomor satu di hati kita. Kalau seandainya kita bisa berhasil menempatkan Allah sebagai nomor satu di hati kita, maka insya Allah lur, rezeki kita akan mengalir dengan deras, yang tentunya barokah. Barokah itu dalam artian gini lur, terkadang kita mikir ya, emang rezeki yang banyak itu seperti apa dong? Kita tuh sering mikir ya, rezeki yang banyak itu yang nominalnya banyak, jutaan mungkin, miliaran mungkin, triliunan mungkin. Sebenarnya salah loh. Bagi beberapa orang, uang 10.000 itu hanyalah sampah gitu loh. Uang 10.000 itu cuman biasa. Tapi bagi sebagian orang lain, uang 10.000 itu sangatlah berharga loh lor. Bener gak? Kalian pernah mikir kayak gitu gak? Kalau misalnya kalian berpikiran seperti itu, berarti kalian sudah timbul rasa syukur di hati kalian sendiri. Kalau sudah timbul rasa syukur kayak gitu, enak loh jalan hidup loh. Menerima rezeki berapapun aja, itu sedikit ataupun itu banyak, itu rasanya cukup gitu loh lur, untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari gitu lur. Nanti untuk gimana sih cara-caranya untuk mendekati Allah, itu sebenarnya simpel kok. Nggak usah ribet-ribet, nggak pakai ribetnya. Itu nggak kayak kalau kita mendekati atasan kita itu loh, harus cari muka lah, ya mungkin bisa menjatuhkan rekan kerja kita lah untuk karir yang cemerlang. Nggak pakai kayak gitu. Kalau untuk mendekati Allah, mendekati yang maha memberi rezeki, kita cukup sholat tepat waktu, ya ora, sedekah, apalagi kalau sedekah subuh, itu luar biasa sekali, insya Allah biasa sekali. Terus apalagi ya, menjalin tali silaturahmi. Seperti di video sebelumnya kan aku udah cerita ya, pentingnya untuk menjaga tali silaturahmi itu juga bisa menjadikan kelancaran rezeki kita lur. Ini ada apa lagi ya, terkadang kita itu karena sibuk kerja, kita lupa pada sholat. Misal jam 12 adzan luhur, jam 12 ya, itu sudah berkumandang. Tapi karena kita sibuk dengan pekerjaan, kita sibuk dengan bla bla bla, banyaknya tugas-tugas, akhirnya kita lupa dan kita baru bisa melaksanakan sholat zuhurnya itu sekitar 2:30 ataupun jam 2. Ya kan itu namanya bukan mendahulukan Allah, tapi kita namanya itu masih diperbudak oleh uang gitu. Kalau misalnya di hati kita masih diperbudak oleh uang, seumur hidup loh uang yang kita hasilkan walaupun banyak itu nggak akan bisa barokah. Percayalah pada aku lerus, percayalah pada aku kayak apa ya, percaya deh. Beneran aku ngomong kayak gini, bener, karena aku ngomong kayak gini bukan karena gimana tapi yo aku sendiri ngalamin hal seperti itu ya. Sebisa mungkin aku ya masih tahap belajar juga, aku sama kok lor, masih tahap belajar seperti dulur-dulurku kabeh. Aku masih dalam tahap belajar. Bentar ya lor, ada iklan. Aku masih dalam tahap belajar. Jadi yo kita sama-sama belajar aja. Kita sama-sama belajar untuk menjadi pribadi yang lebih baik tentunya untuk di kemudian hari. Dan mohon maaf sebelumnya apabila omonganku tadi berbelit-belit. Intinya itu kayak gini loh, kita kalau pengen sukses di dunia, kita pengen nanjak karirnya, itu syaratnya cuma mudah, tempatkanlah Allah di hati kita, itu nomor 1. Udah gitu aja. Jika kita berhasil tunduk kepada Allah, kita berhasil sujud kepada Allah, maka Allah akan menundukkan, Allah akan membuat tunduk makhluk-makhluknya di hadapan kita. Tuh, bukan hanya manusia loh ya, tetapi juga bisa binatang, tumbuhan dan lain sebagainya. Makhluk Allah kan nggak cuman manusia aja loh.
Itu yang tak ulang lagi ya untuk kata-kata yang terakhir tadi ya, semoga saja bisa bermanfaat. Jikalau kita bisa berhasil tunduk kepada Allah, tunduk dan sujud kepada Allah, maksudnya dalam artian kita mendekatkan diri kepada Allah, maka Allah akan menundukkan makhluk-makhluk ciptaannya di hadapan kita, termasuk bos-bos besar kita. Jadi nggak perlu takut sama bos, nggak perlu cari muka dengan atasan. Kita cukup mendekatkan diri pada Allah, rezeki lancar, urusan lancar, itu aja ya. Dari Gigih Punya Cerita mengucapkan sampai di situ dulu aja ya. Barangkali nanti ada kesalahan dalam berkata ataupun materinya yang masih berbelit-belit, mohon maaf yang sebesar-besarnya ya lur ya. Dari Gigih Punya Cerita mengucapkan selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.